Baik rekan-rekan sekalian, kami ini akan mendemonstrasikan cara membuat martabak. Dan ini adalah bahan-bahannya dan sangat mudah sekali kita dapatkan di rumah kita. Ini dalam rangka puasa tak membuat jajanan takjil dan ini sangat enak sekali. Bahan pertama adalah kami menggunakan tepung 500 gram. Ini tepung yang biasa aja, yang murahan karena kami ada di kampung. Kalau kan ada yang bermerek tepungnya, kami persilakan aja. Kemudian jangan lupa air ditambah dengan 1 sendok garam, setengah gelas. Kemudian kita nantinya tuangkan air tersebut di dalam tepung terigu. Tuangnya dikit-dikit aja dulu. Kemudian disiapkan juga minyak goreng sekitar 50 ml. Nah, ini minyak gorengnya kita tuangkan bersama dengan semua air dan tepung terigu. Minyak goreng di sini fungsinya nanti membuat adonan tidak mudah sobek dan adonan tidak lengket seperti itu. Kita campur, kita aduk, kita ulenin sampai dengan kalis. Apabila rekan-rekan sekalian di rumah adonannya itu kurang kalis, bisa ditambahkan air seperti itu ya. Jangan terlalu encer, jangan juga terlalu lembek ya, pokoknya yang kalis. Nah, fungsi air garam di sini adalah nantinya memberikan rasa pada kulit martabak yang kita buat ini. Karena kulit martabak itu menentukan juga keenakan dari sebuah martabak itu sendiri. Dan saya jamin kulit yang kami buat ini tidak kalah dengan kulit martabak yang dijual oleh pedagang ada di jalan-jalan yang sering kita beli seperti itu. Kita ulenin. Nah, ini karena kekurangan kita tambahin sedikit air garam tersebut lagi. Nah, ini sudah agak sedikit kalis teman-teman sekalian. Dalam menunggu ini juga jangan lupa menyiapkan plastik untuk membungkus adonan ini nantinya, agar adonan ini nantinya tidak kering dan selalu lembab, sehingga nantinya kita taruh dalam plastik. Nah, ini sudah hampir jadi. Bentuknya kalau sudah jadi pasti dia tidak lengket ya, atau kalis, mungkin teman-teman sudah tahu sekalian. Nanti kita siapkan plastik, kita masukkan sekitar, nah ini sudah jadi. Kita masukkan dalam plastik, kita diamkan sekitar 5 menit. Nah, dalam pendiaman bahan kulitnya ini kita menyiapkan bagian dalamnya. Bahan utamanya ini adalah daun bawang atau kucai. Kami menggunakan sekitar 200 gram. Kita potong kecil-kecil sesuai selera kita. Kebetulan ini yang membuatlah istri saya, karena istri saya sangat suka sekali membuat martabak ini. Kemudian kol sebagai bahan utama kita iris sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau bisa iris kecil-kecil. Nah, kalau sudah, kita campur antara dua bahan tadi jadiin satu. Sambil menunggu adonan dan bahan ini, kita menyiapkan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ada gula merah ya, ada penyedap rasa, ada juga lombok di situ. Kita ulek. Nah, kebetulan kami di kampung ini sampai sore pukul 4 baru ada lampu, sehingga kami harus menguleknya. Kebetulan juga nggak ada blender. Kita ulek. Nanti jangan lupa di sini kami, nah ini sudah jadi, kami menggunakan ayam ya sebagai tambahannya. Ayam suiran sekitar 300 gram ini sudah kami suwir. Kemudian kita panaskan minyak goreng sedikit saja untuk menumis bumbu tadi. Kita tumis dulu. Setelah kita tumis, nah sudah agak kecoklatan dan harum, baru kita nanti masukkan suiran ayamnya. Kata istri saya, agar lebih menarik dan agak sedikit kuning, kita tambahkan bumbu kari yang sudah jadi sekitar 2 sendok makan. Bumbu kari yang ada kita jual di warung-warung atau di toko-toko yang dekat dengan rumah kita. Kita aduk. Setelah ini jadi, jangan langsung diadonin ya dengan sayurannya tadi, tapi kita diamkan agak dingin dulu. Nah, setelah dingin nanti baru kita campur. Nah, adonan kulit yang sudah kita simpan tadi, yang 5 menit tadi, kita buka lagi ya teman-teman sekalian. Kita adonin lagi. Walaupun ini sudah kalis, tetapi tetap kita ulenin lagi ya. Kita adonin lagi agar supaya lebih kalis lagi. Nah, ini kan sudah kalis, tapi tetap kita adonin. Nah, ini rahasianya orang penjual martabak, mana kulitnya bisa lentur dicetak seperti itu tadi.
Kita ulenin lagi sekitar ya 3-5 menit. Nanti kita simpan lagi di dalam plastik. Nah, kita simpan sekitar 10-15 menit seperti itu. Nah, setelah 10-15 menit kita keluarkan adonan. Nah, ini sebenarnya sudah kami masukkan ke plastik ya. Ini kita simpan sekitar 10-15 menit baru kemudian kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, nah ini kita pipihkan. Kebetulan kami menggunakan plastik ya sebagai alasnya, dan di bawahnya kami menggunakan bekas irisan talan tadi ya. Kenapa harus dipipihkan? Ini nanti kita agar mudah mengirisnya, membentuk bola-bola agar ukurannya sama. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman yang punya botol menggunakan botol untuk memipihkannya atau menggunakan kayu. Kebetulan kami di sini menggunakan gelas ya, bukan gelas yang sangat simpel sekali. Setelah nanti pipih baru kita iris. Seperti ini kita iris. Kemudian baru kita bentuk seperti bola-bola kayak membuat donat ya sebenarnya. Nah, untuk biar ukurannya sama besar, mungkin cara mengirisnya juga harus sama besar ya seperti itu. Nah, dibuat seperti ini, kita simpan, dan ini dibuat semua bulat-bulat ya seperti itu. Kita buat bulat-bulat dengan cara membuat seperti adonan donat kata saya tadi ya. Kemudian menekan seperti saat kita membuat seperti pentol bakso. Seperti itu. Nah, kita perkirakan agar ukurannya sama sehingga martabak yang kita buat nanti ukurannya juga sama besar seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini sudah bundar. Ini kita pipihkan dengan menggunakan tangan kita, dan jangan lupa tangan kita sudah kita lumuri dulu dengan mentega. Kami di sini menggunakan mentega yang murahan saja, yang bungkusan seperti itu. Kenapa dikasih dengan mentega? Agar adonan kulit ini nanti tidak lengket di saat kita jadiin satu. Seperti itu. Nah, ini rahasianya biar tidak lengket menggunakan mentega yang murahan saja. Nah, setelah kita kasih mentega semua, kita tutup lagi, kita masukkan dalam plastik. Ini sekitar 15-20 menit kita diamkan. Sambil menunggu itu kita membuat bagian dalamnya. Ini sudah tadi ayam yang kita tumis, kita tambahkan telur ya. Kami menggunakan 4 telur. Kalau rekan-rekan sekalian mau menambahkan lagi 5 atau 6 silahkan, atau menggunakan telur bebek nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi kebetulan kami menggunakan telur ayam ras saja. Jangan lupa diaduk merata, ditambahkan garam dan penyedap mungkin sesuai selera. Kami menggunakan sekitar setengah sendok makan ya. Garamnya kita aduk dengan cepat. Nah, kemudian kita lihat pembuatan kulit. Mungkin di sini kami tidak beratraksi seperti orang pedagang-pedagang martabak yang ada di pinggiran jalan atau yang sering kita temukan. Tapi di sini istri saya mengajari dengan cara menekan-menekan, dan hasilnya tidak kalah tipis seperti orang pedagang martabak yang sering kita temukan. Karena apa? Kulit martabak yang kita buat tadi kualitasnya sama. Nah, ini sangat tipis sekali, bisa kita lihat. Sambil kita membuat ini jangan lupa kita hidupin kompor, kita panasin teflon ya dengan api yang sangat kecil, kemudian minyak goreng agak sedikit aja minyak gorengnya agar nantinya bisa merata. Kalau ada teflon, menggunakan teflon karena lebih datar dan lebih enak kita melipat martabaknya nanti. Nah, ini seperti ini kalau sudah kita goreng. Nah, untuk isiannya kami menggunakan agak banyak karena kami jual ya, kami konsumsi sendiri untuk buka puasa. Ini sangat kita sesuaikan, dan ini cara melipatnya ya teman-teman sekalian. Jangan lupa dilipat. Kalau berani menggunakan tangan. Nah, ini kebetulan istri saya ini pemain debus mungkin karena dia berani megang saat panas ya. Nah, ini jangan lupa nanti juga ditekan bagian kiri dan kanannya agar nanti mudah dilipat. Nah, ini lihat ya, ini sangat mirip sekali. Ini menggunakan api sangat kecil sekali agar nanti martabak yang kita buat bisa matangnya merata ya. Minyak jangan terlalu banyak juga, cukup jangan sampai terendam semua, separuh aja cukup seperti itu. Nah, ini cara pelipatnya bagus kan? Nah, saya jamin hasilnya sangat memuaskan teman-teman sekalian. Kalau saya menilai setelah saya konsumsi martabak buatan istri saya ini ya, dari 1 sampai 100 nilainya 95. Wah, enak sekali, dan ini hasilnya tebal sekali
dan sesuai dengan harapan, tidak kalah dengan martabak-martabak yang dijual di pinggiran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan selalu berlangganan channel kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coy.